Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2719 Keputusan. Kafan kembali ke sisi semesta miliknya, menggunakan bawahannya untuk membantunya membuka jalan dari sisi lain. Di sana, ia menjelaskan kepada semua roh kematian yang sebenarnya tentang ancaman yang mereka hadapi, dan roh kematian mulai bersiap untuk kemungkinan perang melawan kekuatan luar. Ditetapkan bahwa Kafan dan roh kematian akan bertanggung jawab atas sisi semesta tersebut sebagaimana yang selalu mereka lakukan. Seseorang mungkin berpikir bahwa hanya Kafan dan roh kematian yang terlalu sedikit karena sisi lain alam semesta memiliki lebih banyak semi surgawi. Namun, seseorang tidak boleh melupakan poin penting. Sisi alam semesta tempat roh kematian tinggal sama sekali tidak memiliki energi kultivasi apapun. Dilihat dari pertempuran yang dilakukan Kafan dan yang lainnya melawan orang luar di planet Loporits, jelas mereka juga menggunakan energi asal surgawi. Di sisi alam semesta di mana energi semacam itu tidak ada, hal itu membuat area tersebut terlalu sulit untuk diserang. Tentu saja, Kafan tidak lupa ketika si kembar mengomentari inti energi asal surgawi. Tidak diragukan lagi orang luar akan penuh dengan hal-hal seperti itu dan pasti bisa bertarung untuk waktu yang lama, bahkan di sisi Kafan di alam semesta. Namun, setiap inti yang digunakan adalah inti yang hilang. Mereka pasti memiliki metode untuk membuat lebih banyak inti tersebut, tetapi untuk itu, mereka memerlukan energi surgawi yang normal atau, paling tidak, energi spiritual. Orang luar tidak dapat menciptakan energi surgawi dari ketiadaan. Hanya sumber asal chaos yang memiliki kemampuan ini, tetapi energi yang diciptakan di dalamnya adalah energi chaos terlebih dahulu. Energi itu hanya menjadi energi surgawi setelah melewati filter pilar fondasi semesta. Sederhananya, roh kematian, yang memiliki akses ke seluruh separuh alam semesta dan jiwa-jiwa yang telah meninggal di sana, memiliki energi kematian yang konstan dan hampir tak terbatas untuk digunakan. Selama mereka berhasil mencapai pertempuran yang melelahkan, roh kematian pada akhirnya akan menang. Selain itu, Kafan juga punya cara untuk berkomunikasi dengan pihak lain. Dia bisa mengubah hukum dan melaporkan kepada semi-celestial lain apa yang terjadi di sisinya di alam semesta. Bergantung pada berapa banyak ahli yang dikirim orang luar ke wilayahnya, Kafan bisa meminta bantuan dan membuka jalan bagi lebih banyak semi-celestial untuk datang dan membantunya. Kembali ke pihak yang memiliki energi surgawi, para semi-celestial sudah memiliki rencana untuk memulai sejak mereka mendapatkan informasi sebelum perjalanan ke dunia Loporits. Sistem komunikasi terus diperluas tanpa henti, dan bahkan jalur temporal memiliki koneksi antara tiga alam yang lebih tinggi. Para ahli yang memperoleh banyak pemahaman hukum diberi perlakuan khusus selama masa ini. Di banyak tempat, mereka memasuki medan percepatan waktu dan menyerap energi asal surgawi dari batu surgawi tingkat tinggi setiap hari. Berkat kristal ungu, banyak dari mereka hanya membutuhkan energi asal surgawi yang diperlukan untuk menerobos karena hukumnya sudah siap. Itu adalah metode pelatihan yang sangat boros, tetapi mereka tidak punya waktu untuk melakukannya secara perlahan. Sementara itu, roh artefak heksagonal tertentu mengamati sirkuitnya dengan khawatir. Bagi si kembar dan semua orang, sungguh mengejutkan bahwa para ahli itu muncul di planet Loporits. Namun, Hex langsung mengetahuinya sejak suaranya menerima transmisi. Hanya saja Hex tidak menjawab apapun, takut dia ditemukan. Setelah para pengintai itu muncul, sinyal dari luar terus meningkat dari hari ke hari. Dan sekarang, Hex cukup yakin bahwa orang luar itu sudah dekat, mungkin tepat di depan semesta mereka. Haruskah aku memberitahu mereka? Hex bertanya-tanya apakah dia harus menghubungi si kembar lagi. Kembali ke alam dimensi permata jiwa, 53 tahun telah berlalu di dalam area Sister Orb yang mempercepat waktu. Kristal ungu diserap sepenuhnya setelah 1 tahun dan semacamnya, dan kelompok si kembar tidak menyia-nyiakan sedikit pun kekuatannya. Belum lagi, mereka telah meminum pil Roan, jadi kecepatan pemahaman mereka sangat cepat. Berkat itu, mereka menyelesaikan pemahaman sublau pertama mereka dalam waktu kurang dari sebulan saat mereka pertama kali mulai menyerap kristal tersebut. Tidak hanya itu, mereka juga menyelesaikan keempat sublau dari 4 hukum utama mereka. Itulah kekuatan kristal ungu. Si kembar bahkan dapat menggunakannya untuk menggabungkan subhukum dalam hukum utama mereka. Sayangnya, itu tidak mungkin dilakukan tanpa kultivasi di alam ketuhanan. Bagaimanapun,
Penggabungan subhukum itulah yang menentukan terobosan di alam ketuhanan. Tak perlu dikatakan lagi bahwa sistem mengumumkan penyelesaian misi tersebut. Si kembar pertama-tama pergi ke negeri ajaib agar mereka dapat menyelesaikan pemahaman subhukum pertama mereka, seperti yang diminta oleh tujuan misi sistem. Hasilnya, mereka mendapatkan hadiah, yaitu penambahan esensi yin yang dalam peningkatan berikutnya dari alam dimensi permata jiwa. Sekarang, mereka punya dua hal yang bisa mereka gunakan. Yang pertama adalah free upgrade ke salah satu opsi dalam daftar. Yang ini datang setelah mereka menyelesaikan misi untuk memperingatkan semesta tentang bahaya yang datang dari luar. Hal kedua adalah 3 juta poin takdir mereka. Si kembar telah memutuskan bahwa mereka akan menggunakan free upgrade poin di opsi Soul Gem Dimensional Realm. Lagi pula, itu saja menghabiskan 10 juta poin, dan jangan lupakan yin yang essence yang akan dimilikinya sekarang. Adapun 3 juta, si kembar sudah memutuskan untuk menyimpannya sampai mereka mengumpulkan 5 juta yang diperlukan untuk membeli domain sistem. Itu akan membuat mereka hampir tak terkalahkan di alam keilahian, hanya di bawah semi-celestial. Tentu saja, domain tersebut menggunakan sejumlah besar poin takdir setiap detik aktif, jadi mereka harus berhati-hati. Asteris ledakan. Asteris. Tiba-tiba, ledakan energi surgawi yang besar menyebar di sekitarnya, bahkan memengaruhi Luan, yang sedang berkultivasi di bidang percepatan waktu. Dia melihat ke arah itu dan tidak bisa menahan senyum. Sepertinya ayah dan yang lainnya berhasil mencapai tahap puncak alam ruang waktu. Dan seperti biasa, tiket emas dan batu apapun diterima. Bab 2720 dimulai. Tentu saja, Celis berhasil memahami keempat subhukumnya dari hukum penyerapan. Hal itu tidak diragukan lagi meningkatkan kecepatan penyerapan energinya sekaligus membaginya dengan si kembar dan Kentaki. Namun, itu tidak berarti dia bisa membawa mereka ke alam keilahian dalam 1 atau 2 hari. Jika ada, untuk beralih dari tahap awal alam ruang waktu ke tahap puncak dalam waktu kurang dari 52 tahun sudah merupakan keajaiban dalam keajaiban. Aku merasa kikuk sekali, namun, Ryan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh ketika mereka berempat berhasil mencapai terobosan. Kentaki mencoba menggerakkan tubuhnya dan merasakan hal yang sama. Benar, rasanya ini bukan lagi tubuhku. Roan bangkit, tidak merasa lebih baik. Sudah kubilang, kita menghabiskan bertahun-tahun ini hanya untuk berkultivasi. Kita tidak berhenti untuk membiasakan diri dengan setiap terobosan, jadi tubuh kita tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Sekarang setelah kita mencapai tahap puncak, ada perbedaan antara kekuatan kita sendiri dan pemahaman kita mengenai bagian tubuh kita yang lain dan kultivasi. Celis tidak menyukainya, tetapi dia juga harus berhenti berkultivasi saat itu juga. Sayangnya, Rowan benar. Kita memiliki pemahaman hukum yang cukup untuk langsung menuju alam keilahian, tetapi kita harus berhenti di sini sekarang. Kita perlu memberi waktu bagi inti, dan tian, jiwa, dan tubuh kita untuk terbiasa dengan kekuatan baru kita. Kentaki sama sekali tidak menentangnya. Lagi pula, dia benci berkultivasi. Bagus. Aku akan terbang kemana-mana untuk sementara waktu. Kalian lakukan apapun yang kalian mau. Sebelum ada yang mengatakan apapun, Kentaki meninggalkan alam dimensi permata jiwa dan terbang menjauh. Ryan mengangkat bahunya, tidak mempermasalahkannya. Dia sangat ingin melakukan hal yang sama sekarang. Kalau begitu, haruskah kita pergi ke benua Hustis? Rowan mengangguk. Tentu. Namun, mari kita beli dulu peningkatan Soul Gem Dimensional Realm. Si kembar belum membelinya dengan poin peningkatan gratis mereka karena mereka ingin menggunakan kristal itu dan berkultivasi. Mungkin peningkatan alam dimensi akan memengaruhi formasi manipulasi waktu di sana, jadi mereka menahan diri untuk tidak menggunakannya sampai sekarang. Namun, mereka perlu memberi waktu sebelum berkultivasi lagi, jadi ini adalah kesempatan terbaik. Suster Orb, haruskah kita membawa semua orang keluar? Tanya Ryan. Biasanya, saat alam dimensi mengalami peningkatan besar, alam itu akan disegel. Atau, paling tidak, semua fungsinya akan berhenti, dan orang tidak dapat menggunakan fitur apapun. Terakhir kali, yang terjadi adalah yang terakhir. Mereka masih memiliki akses, tetapi tidak ada yang berfungsi di sana. Tidak perlu. Sistem seharusnya memperhitungkan banyaknya nyawa yang akan ada di sini seiring berjalannya waktu. Tentu saja, jangan berharap bisa menggunakan fitur Soul Gem Dimensional Realm. Bagus. Biar aku peringatkan semuanya,
Ryan menerimanya. Tak lama kemudian, suaranya mencapai semua makhluk hidup cerdas di alam itu, memperingatkan mereka bahwa beberapa perubahan besar akan terjadi tetapi tidak perlu khawatir. Ryan secara khusus memberitahu mereka yang biasanya menggunakan bengkel tentang potensi tidak tersedianya fungsi mereka. Setelah persiapan selesai, Ryan dan Roan terhubung ke kontrol orb, memperlihatkan seluruh daftar di mata mereka. Lihat bab tambahan untuk daftar lengkap. Peningkatan alam dimensi permata jiwa level 6 10 juta poin takdir. Apakah Anda ingin meningkatkan? Ya, si kembar cepat menjawab. Poin takdir, 3 juta. Peringatan. Poin takdir tidak tersedia dalam jumlah yang cukup. Ya, permintaan diterima. Memulai peningkatan. Asteris gemuruh. Seketika, seluruh alam dimensi mulai bergetar. Pada saat yang sama, semua makhluk hidup di dunia diselimuti oleh apa yang tampak seperti gelembung hukum spasial. Mereka semua diteleportasi dan muncul jauh dari planet ini. Untungnya, Ryan memperingatkan mereka tentang kejadian tersebut, jadi tidak ada kepanikan. Meskipun demikian, semua orang terkejut. Selama Anda melihat ke langit tetapi menjauh dari matahari, Anda akan dapat melihat penghalang alam dimensi yang memisahkannya dari luar. Namun, saat mereka muncul di tengah angkasa, penghalang itu mulai meluas dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam beberapa menit, alam dimensi meluas begitu banyak sehingga mereka bahkan tidak dapat melihat penghalangnya lagi. Planet tempat tinggal semua orang kemudian diseret bersama matahari palsu itu. Hanya si kembar dan Sister Orb yang bisa mengetahuinya. Mereka dibawa ke sudut terpencil di ruang itu, membiarkan area tengah kosong. Proses itu berlangsung beberapa hari. Sampai pada titik di mana Kentucky kembali dan bergabung dalam kegembiraan itu, menyaksikan alam dimensi meluas melalui hubungannya dengan si kembar. Untungnya, tidak ada risiko siapapun akan mati karena kelaparan atau alasan lain. Mereka semua dipenuhi dengan energi surgawi yang kaya, mengisi kembali tubuh mereka dengan komposisi yang diperlukan. Bahkan jika mereka tidak melakukannya, si kembar masih memiliki kekuatan untuk membawa semua orang keluar, jadi mereka tidak khawatir. Pada hari ke-11, ekspansi alam dimensi akhirnya berhenti. Apakah sudah berakhir sekarang? Gumam Ryan. Akan tetapi, itu jauh dari kenyataan. Elemen cahaya dan gelap, diikuti oleh konsentrasi besar energi yin dan yang, memasuki alam dimensi. Begitu banyaknya sehingga si kembar bahkan dapat melihat hukum yang terkait dengan gelap dan cahaya dengan lebih jelas. Itu tidak berguna seperti kristal ungu, tetapi tetap mengesankan. Itu terakumulasi, kata Roan. Ryan celis, Kentucky, dan Sister Orb mengangguk. Seluruh dimensional realm memiliki konsentrasi besar dari keempat atribut yang datang dari luar. Namun, semuanya terakumulasi di bagian tengah. Ini berlanjut selama 3 hari lagi, menciptakan bola cahaya putih dan gelap yang memancarkan kekuatan besar yang bahkan mampu menekan si kembar. Saat itulah semuanya berhenti. Alam dimensi terdiam selama beberapa menit. Si kembar mengamati dengan saksama dan dapat mengetahui bahwa sesuatu tengah terjadi pada bola elemen cahaya dan gelap, energi yin dan yang. Akhirnya, bola itu mulai berubah bentuk. Bab 2721 Integrasi. Tiba-tiba, bola itu terpisah menjadi 15 bagian yang berbeda. Satu bagian, di tengah, ratusan kali lebih besar dari yang lain. Adapun yang lain, mereka memiliki ukuran yang bervariasi, tetapi tidak banyak. Bagian tengah mulai bertambah besar dengan sangat cepat, dan begitu pula ke-14 bola kecil lainnya di sekitarnya secara proporsional. Sama seperti proses lainnya sampai sekarang, yang ini juga memakan waktu lama, hanya berhenti bertambah besar pada hari keempat. Setiap orang yang melihat ke arah pusat alam dimensi permata jiwa tidak dapat melihat apa yang terjadi dengan bola pusat. Itu berubah menjadi pilar besar yang membentang dari satu sisi alam dimensi ke sisi lainnya. Itu benar-benar raksasa. Di sekelilingnya, 14 bola terus mengorbit di sekitar pilar, tetapi yang ini tidak berubah bentuk. Mereka melanjutkan dengan warna putih dan gelap mereka sambil memancarkan tekanan kuat dari elemen cahaya dan gelap dan energi yin-yang. Ini menandai berakhirnya perubahan di alam dimensi. Namun, sebelum pilar dan bola-bola itu menyelesaikan kejadiannya, planet di alam dimensi permata jiwa juga bertambah besar beberapa kali lipat. Sekarang, diameternya lebih dari 500.000 kilometer. Matahari palsu pun ikut bertambah besar secara proporsional. Namun, sementara planet masih mengorbit matahari palsu,
matahari kini mengorbit pilar besar di kejauhan. Menurut perhitungan Sister Orb, matahari palsu akan menyelesaikan satu putaran penuh di sekitar pilar dalam 2 tahun dan 3 hari. Tentu saja, planet akan tetap sama karena mengorbit matahari palsu. Si kembar menatap planet raksasa itu dan tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah. Sudah sangat sulit untuk mencoba memenuhi planet kita saat masih kecil, sekarang, hal itu mustahil kecuali kita mendedikasikan ratusan tahun untuk itu atau mulai membuang semua benda yang kita temukan ke dalamnya, komentar Ryan. Rowan mengangguk. Tidak apa-apa, bukannya memiliki lebih banyak ruang menjadi masalah. Untungnya, semua orang menyadari bahwa planet ini mungkin akan berubah suatu hari nanti karena peningkatan tersebut, jadi semuanya dibangun dengan mempertimbangkan hal itu. Kota-kota dan permukiman tetap utuh, meskipun mereka tumbuh semakin jauh satu sama lain. Si kembar terus-menerus berbicara dengan orang-orang di alam dimensi selama beberapa minggu terakhir, membuat mereka tenang. Yah, sebenarnya itu kebanyakan karena Ryan. Rowan mungkin hanya akan memperburuk keadaan dengan kepribadiannya. Ryan kemudian melihat pilar di kejauhan dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sister Orb, apakah itu semacam representasi dari pilar yayasan semesta? Aku yakin begitu. Aku tidak tahu alam dimensi akan berbentuk seperti ini, jawab Sister Orb. Jangan lupa mengapa Solgem menciptakan sistem Solgem ini, Turen tiba-tiba menyebutkan. Dia jelas ada di sana bersama si kembar. Kemungkinan besar, ini ada hubungannya dengan pemasangan pilar yayasan semesta. Aku tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Semua orang di sekitar mengangguk. Itulah satu-satunya hal yang masuk akal. Kalau begitu, ke-14 bola elemen gelap dan terang serta energi yin yang itu terkait dengan ke-14 pecahan yang perlu kita temukan, imbuh Luan. Blob. Suara seperti gelembung yang pecah kemudian bergema di telinga mereka. Mereka melihat ke arah asalnya dan segera menemukan alasannya. Gelembung spasial di sekitar salah satu penghuni planet mereka telah menghilang. Itu adalah binatang iblis tingkat 4 yang selama ini kebingungan, tidak dapat meninggalkan gelembung. Yah, ia masih belum memiliki kesadaran, jadi wajar saja ia kebingungan sampai sekarang. Menjelaskan kepadanya apa yang sedang terjadi sama sekali tidak ada artinya. Setelah itu, ia diteleportasi, dan si kembar menemukan melalui koneksi mereka dengan sistem bahwa ia telah muncul kembali di hutan binatang iblis. Ia melihat sekeliling sejenak dan segera lari, meskipun ia tidak dapat bersembunyi dari indera si kembar. Blob, 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 blob. Hal yang sama mulai terjadi di mana-mana, dengan semakin banyak penduduk yang diteleportasi kembali ke planet tersebut. Mereka semua tampaknya dikirim ke tempat-tempat yang relatif terhadap posisi mereka saat pertama kali dibawa pergi. Sepertinya segalanya akan berakhir, komentar Kentucky. Orang tua dan sahabat Ryan dan Rowan, teman-teman, segera dikirim kembali ke planet itu. Ryan segera menggunakan koneksinya ke alam dimensi untuk menghubungi semua orang, meyakinkan semua orang bahwa semuanya akan kembali normal. Ia juga mengatakan bahwa ia akan memberikan laporan lengkap tentang kejadian itu nanti. Pada akhirnya, hanya si kembar, Celis, Kentucky, Luan, dan Turen, yang tersisa dan melayang di luar planet bersama Sister Orb. Mereka tidak benar-benar membutuhkan sistem untuk membantu mereka, jadi Sister Orb mengecualikan mereka dari proses teleportasi. Mode perbaikan universal diaktifkan. Fragmen yayasan semesta terdeteksi, 09. Fragmen yang dikumpulkan si kembar selalu berada di pusat planet. Mereka telah menjadi satu fragmen setelah bergabung satu sama lain. Sekarang, sistem mengambil fragmen besar, yang langsung dikirim ke pilar di pusat alam dimensi. Begitu fragmen besar itu bersentuhan, fragmen itu tampak menyatu dengan pilar itu, menghilang ke dalam. Setelah itu, 9 bola cahaya putih dan cahaya gelap meninggalkan orbit pilar, masing-masing menyentuh pilar besar itu di 9 titik berbeda. Ketika si kembar merasakan semuanya, mereka menyadari bahwa ke-9 titik itu tidak memiliki permukaan yang halus seperti pilar besar lainnya. Ke-9 titik itu memiliki bagian-bagian besar yang hilang, dan lampu-lampu itu menutupi titik-titik itu dengan tepat. Secara perlahan, ke-9 tempat itu mulai tumbuh kembali, sebuah proses yang memakan waktu beberapa hari lagi. Hanya setelah 9 hari ke-9 titik itu diperbaiki, tidak meninggalkan bekas celah di sana. Sedangkan untuk 9 bola cahaya putih dan cahaya gelap, mereka menghilang sepenuhnya. Proses integrasi,
64,28%. Esensi yin yang kini dapat diperoleh dari pilar integrasi. Selain itu, esensi matahari masih tersedia di matahari buatan untuk digunakan oleh para host. Peningkatan alam dimensi permata jiwa selesai. 0,9 dari 14 fragmen sama dengan 64,28%. Bab 2722 sekali lagi ke benua Hustis. Saya selalu mengira fragmen kami akan digunakan di pilar yayasan semesta itu sendiri. Ryan tak dapat menahan diri untuk berkomentar. Rowan mengangguk. Saya yakin semua orang melakukannya. Namun, Solgem tampaknya telah menciptakan metode lain untuk itu. Melihat 5 Sphere of Light dan Dark Elements yang tersisa, cukup jelas bahwa mereka ada untuk 5 fragmen yang tersisa yang belum kita peroleh. Jangan lihat aku. Aku juga tidak tahu akan seperti ini, kata Suster Orb. Meskipun begitu, seharusnya lebih baik. Paling tidak, kamu tidak akan menanggung risiko harus membawa fragmen keluar alam dimensi permata jiwa lagi. Ryan kemudian menggunakan koneksinya ke alam dimensi permata jiwa dan berteleportasi langsung ke tempat pilar integrasi berada. Ia menyentuhnya, mencoba merasakan bagian dalamnya. Akhirnya, matanya berbinar saat ia merasakannya. Esensi yin yang sangat sedikit, belum cukup untuk digunakan, tetapi pasti ada di sana. Rowan muncul tepat setelahnya. Itu jelas. Benda ini akan membutuhkan waktu untuk menghasilkan cukup banyak esens baru, seperti yang terjadi pada esens sebelumnya. Baiklah, kita sudah selesai dengan semua ini, komentar Ryan sambil melepaskan tangannya dari pilar. Aku akan membiarkan kalian berbicara dengan penduduk alam dimensi tentang segalanya. Sedangkan aku akan menuju benua Hustis. Rowan tidak keberatan. Baiklah, Suster Orb, urus saja. Baiklah, aku akan beritahu semua orang. Ryan, Kentucky segera menghampirinya. Aku juga akan bepergian keluar bersamamu. Aku butuh olahraga, tapi bukan olahraga seperti Rowan. Hahaha. Ryan tertawa dan mengangguk. Ya, ayo kita keluar. Zush. Keduanya langsung menghilang setelahnya. Celis merenungkan apa yang akan dilakukannya. Kultivasi juga tidak mungkin baginya karena ia membagi kultivasinya dengan semua orang. Ia melihat kembali planet yang jauh lebih besar itu dan memutuskan untuk mengambil tindakan. Sebaiknya aku fokus memperluas hutan dan kehidupan di sekitar planet ini sekarang. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali, belum lagi itu akan membantuku terbiasa dengan kekuatanku juga. Ryan dan Kentucky muncul di luar. Ryan segera mengeluarkan lencana komunikasinya dan melihat jaringan informasi untuk terakhir kalinya. Sepertinya belum ada perkembangan apapun terkait pencarian para ahli dari luar. Kentucky senang dengan itu. Bahkan lebih baik lagi. Itu berarti mereka benar-benar tim pengintai yang canggih atau semacamnya. Siapa tahu, mungkin mereka tidak ada hubungannya dengan kelompok yang disebutkan Hex akan datang ke arah kita dan mencoba untuk mengantongi beberapa harta karun sebelum orang-orang jahat yang sebenarnya datang. Itu yang terbaik, Ryan menyukai ekspresi positif Kentucky. Lagi pula, Hustis terlalu jauh dari pusat alam dewa, jadi kita tidak akan bisa terhubung dengan sistem komunikasi untuk sementara waktu. Apa yang kau inginkan darinya? Tidak juga, Kentucky menggelengkan kepalanya. Ayo kita berangkat, Ryan mengangguk dan melompat ke punggung Kentucky. Dari sana, ia membuka gerbang spasial dan keduanya memasukinya. Sekarang Ryan telah mencapai tahap puncak alam ruang waktu, gerbang spasialnya menjangkau jarak yang lebih jauh lagi. Tidak salah untuk mengatakan bahwa kekuatan waktu dan spasial Ryan sudah berada di tingkat keilahian, dan bahkan para ahli alam keilahian tahap awal tidak dapat dibandingkan dengan kelompoknya. Tentu saja, dia tidak mencoba menuju Hustis dengan menggunakan gerbang spasial. Sebaliknya, dia hanya membawa mereka ke kota formasi teleportasi jarak jauh terdekat. Di sana, keduanya membayar biaya dan mengaktifkannya, menghilang dari benua itu. Melalui penggunaan beberapa formasi teleportasi jarak jauh lainnya, Kentucky dan Ryan hanya membutuhkan waktu kurang dari seminggu untuk sampai ke pinggiran alam dewa. Di sanalah Anda dapat menemukan benua Hustis. Zush. Keduanya muncul di formasi teleportasi sebuah kota bernama Gelantan, yang masih beberapa benua jauhnya dari Hustis. Namun, tidak ada lagi formasi teleportasi jarak jauh dari sini dan seterusnya, jadi mereka harus menggunakan gerbang spasial sebagai gantinya. Oh, sepertinya beritanya sudah sampai sejauh ini juga,
saat mereka berjalan di jalanan Gelantan, Kentucky, mereka melihat beberapa poster tentang invasi alam semesta lain. Namun, para ahli di sekitar tidak tampak begitu khawatir. Meskipun begitu, keadaannya cukup tenang. Ryan mengangkat bahu. Gunakan indera ketuhananmu dan lihat sendiri. Kentucky menjadi bingung dan menyebarkan Divine Sense-nya, dengan mudah meliputi seluruh kota. Namun, dia tidak melihat ada yang salah. Apa? Semuanya tampak normal. Ryan tersenyum. Perhatikan tingkat kultivasi rata-rata di kota ini. Gelantan ini adalah kota terkuat di benua-benua sekitarnya. Sedemikian kuatnya sehingga mereka bahkan memiliki satu-satunya formasi teleportasi jarak jauh di wilayah alam dewa yang biasa kita gunakan untuk tiba di sini. Kentucky memperhatikan dan mengangguk cepat. Aku bisa menghitung dengan jariku jumlah ahli Void Tempering Realm. Sedangkan untuk Space Bending, hanya ada satu. Dan dia memiliki fondasi yang sangat goyah meski baru berada di tahap awal. Tepat sekali, Ryan setuju. Bagi orang-orang di benua ini dan benua lain yang jauh dari pusat alam dewa, berita tentang invasi itu tidak terlalu berarti. Pada akhirnya, itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka bantu. Memindahkan semua ahli tingkat rendah dan jauh di bawah rata-rata ini ke wilayah lain untuk memanfaatkannya juga akan terlalu mahal. Pada akhirnya, lanjut Ryan, mereka hanya bisa mempertahankan diri jika invasi itu sampai ke tempat ini. Tapi kenapa harus begitu? Sudut terpencil di alam dewa tidak memiliki manfaat strategis apapun bagi para penyerbu. Kecuali, tentu saja, mereka ingin bersembunyi. Tapi sekali lagi, jumlah tempat yang mirip dengan ini tidak terhitung banyaknya. Apakah mereka terlibat dalam perang atau tidak, itu mungkin akan memakan waktu yang sangat lama untuk terjadi. Begitu ya, Kentucky mengerti. Lagi pula, kita bahkan tidak tahu apakah perang akan benar-benar terjadi atau tidak. Tepat sekali, Ryan setuju. Dan seperti biasa, tiket emas dan batu apapun diterima. Bab 2723 mengacaukan rapat. Ryan dan Kentucky tiba di perbatasan benua Hustis sehari kemudian. Namun, saat mereka hendak memasuki benua, segala sesuatu di sekitar mereka mulai bergetar. Ryan meningkatkan kewaspadaannya. Apa yang terjadi? Kentucky telah menyebarkan Divine Sense-nya dan dapat merasakan bahwa hal itu terjadi di mana-mana sejauh yang dapat dilihatnya. Gempa bumi. Apakah ada hubungannya dengan kita? Indra ketuhanan Ryan bahkan bisa melangkah lebih jauh, jadi dia menggelengkan kepalanya. Kurasa tidak. Tidak ada formasi atau semacamnya. Penyergapanku juga tidak perlu sebesar ini. Asteris ledakan. Asteris. Tiba-tiba, ledakan energi surgawi dan elemen chaotic datang dari kejauhan, menyapu semua yang ada di jalannya. Tentu saja, ledakan itu tampak kuat, tetapi tidak dapat menimbulkan masalah bagi Ryan dan Kentucky. Mereka hanya membiarkannya melewati mereka saat mereka terbang lebih tinggi di langit. Akhirnya, mereka melihat dinding energi berwarna besar menjulang ke langit di kejauhan. Dinding itu membentang sejauh yang dapat mereka lihat, bahkan dalam indera surgawi mereka. Oh, jadi itu yang sedang terjadi. Penghalang benua. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Continental Barriers tidak lain adalah saluran energi yang digunakan Hyeoumu untuk melepaskan kelebihan energinya. Namun, para ahli dari Realm of Gods membuat kesepakatan dengan Hyeoumu agar dia menghentikan Continental Barrier sementara mereka menyerang para iblis di Realm of Gods. Para iblis kini telah pergi, dan para ahli alam dewa telah mendapatkan kembali kendali mereka atas wilayah-wilayah yang pernah mereka tempati. Tidak ada alasan lagi untuk tetap menutup penghalang kontinental. Meski begitu, mereka tidak mencoba memperbarui kesepakatan mereka dengan Hyeoumu. Sekarang setelah waktu kesepakatan berakhir, Hyeoumu akhirnya membiarkan energinya mengalir bebas, dan itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lagi pula, Hyeoumu telah menahan semuanya di dalam tubuhnya sampai sekarang. Mungkin butuh beberapa tahun sampai energi yang lebih berlebihan di tubuh Hyeoumu menghilang. Itu membuat melintasi Continental Barrier menjadi jauh lebih sulit. Namun, itu tidak seburuk itu. Itu mungkin akan menguntungkan alam dewa di masa depan. Kita harus menunggu dan melihat. Ryan dan Kentucky mendekati Continental Barrier dan dapat merasakan kehadiran beberapa roh barrier di dalamnya, seperti Kibin yang tinggal di Jiwa Luan. Mereka tampak sangat bahagia. Kentucky mengangguk. Fluky tidak tahu apa yang terjadi pada ayahnya setelah dia bergabung dengan kita, jadi mungkin ini kabar baik baginya. Baiklah, kita harus memeriksanya lain kali, kata Ryan.
Tepat setelah itu, ia langsung terjun ke Continental Barrier tanpa peduli. Kentucky, tentu saja, mengikutinya. Keduanya melewati penghalang itu, mengabaikan kekuatannya seolah-olah penghalang itu tidak ada. Jadi bagaimana jika penghalang itu lebih kuat sekarang? Dengan kultivasi mereka, itu bukan masalah lagi. Asteris asteris. Akhirnya, mereka berdua keluar dari sisi lain, dan akhirnya memasuki benua Hustis. Sekarang kemana? Hyeoumu memberitahu mereka bahwa tempat ini memiliki fragmen, tetapi mereka tidak tahu di mana, dan Hyeoumu juga tidak menjelaskannya. Mari kita cari kota besar, lebih baik lagi jika itu adalah ibu kota benua. Dengan kecepatan mereka, tidak butuh waktu lama untuk menemukan kota pertama. Kota itu benar-benar kacau. Lagi pula, sudah bertahun-tahun sejak penghalang benua menghilang. Bagi mereka yang tidak tahu, banyak rute perdagangan dibangun antar benua karena peristiwa itu. Banyak perjanjian lain juga disepakati, jadi kehidupan tanpa penghalang telah mengakar dalam kehidupan setiap orang. Sekarang, penghalang itu kembali lagi. Di tengah kekacauan itu, Ryan akhirnya mendapatkan informasi mengenai ibu kota benua Hustis. Atau, lebih tepatnya, kota terbesar. Benua Hustis dikuasai oleh 5 kekuatan yang berbeda, sehingga kekuasaan dibagi di antara mereka, dan bisa dibilang benua itu memiliki 5 ibu kota. Mereka tidak peduli dengan semua itu. Mereka hanya terbang ke langit lagi, mengabaikan semua kultivator yang terbang di sekitar sebelum membuka gerbang spasial. Itu jelas menarik perhatian semua orang karena tidak ada seorang pun di benua ini yang mampu membuka hal-hal seperti itu. Ryan dan Kentucky menghilang ke dalam, membingungkan semua orang yang melihat kejadian itu. Kota terbesar di benua Hustis disebut Blanfi, yang dikuasai oleh klan Blanfi, yang juga merupakan salah satu dari 5 kekuatan di benua itu. Keadaan jauh lebih tenang di sini. Alasannya cukup sederhana, sangat sedikit ahli yang tahu tentang kemunculan kembali penghalang benua beberapa waktu lalu. Hanya mereka yang menerima pesan melalui jimat transmisi pikiran yang diberi tahu tentang hal itu. Tentu saja, kepala keluarga klan Blanfi adalah salah satunya. Samuel Blanfi berada di aula pertemuan bersama banyak tetua klannya. Mereka semua sedang mendiskusikan kebangkitan kembali kontinen Barriers. Mungkinkah itu terkait dengan 4 kekuatan lainnya? Salah satu tetua bertanya. Namun, orang lain dengan cepat menggelengkan kepalanya. Seolah-olah, bahkan jika kelima kekuatan itu bersatu, kita tidak akan bisa melakukan hal seperti ini. Bagaimana dengan pesan dari pusat alam dewa yang menyebutkan invasi dari alam semesta lain? Itu tampaknya makin tidak masuk akal. Samuel segera menyingkirkan gagasan itu. Mengapa mereka memilih benua kita? Itu tidak masuk akal. Lagi pula, penghalang itu bukan tidak ada sebelumnya. Selama ini, penghalang itu hanya tidak ada. Karena jarak mereka yang jauh dari pusat alam dewa, bahkan serangan terhadap iblis pun hampir tidak pernah mereka dengar. Sistem komunikasi akhirnya akan mencapai tempat ini, tetapi itu masih akan memakan waktu. Tiba-tiba, seorang pemuda berambut putih muncul dengan punggungnya bersandar di kursi besar milik Samuel. Kehadirannya begitu samar sehingga butuh beberapa detik bagi siapapun untuk menyadari kehadirannya. Samuel, hati-hati. Salah satu tetua di dekat Samuel segera menyerang, menggunakan seluruh kekuatannya sebagai ahli Void Tempering Realm untuk menyerang pemuda itu. Namun, ia segera menyadari dirinya tidak dapat bergerak. Bukan hanya ia, tetapi setiap orang di ruang rapat itu tidak dapat menggerakkan satu otot pun lagi. Adapun pemuda itu jelas Ryan. Maaf, aku tidak ingin mengacaukan pertemuanmu. Aku hanya butuh informasi. Setelah itu, aku janji akan pergi saja. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu informasi mengenai pembatas benua juga. Akhirnya, Ryan melepaskan kendalinya atas kekuatan spasial di ruangan itu, yang memungkinkan semua orang untuk bergerak lagi. Namun, tidak ada yang mencoba apapun. Mereka harus cukup bodoh untuk tidak mengerti bahwa Ryan sama sekali bukan seseorang yang bisa mereka ganggu. Dan seperti biasa, tiket emas dan batu apapun diterima. Bab 2724 Pembayaran untuk informasi. Samuel sudah berpengalaman, jadi dia cepat tenang setelah tahu dia bisa bergerak lagi. Dia bangkit dari kursinya, membungkuk pada Ryan. Halo, Tuan. Itu kesalahan kami karena tidak keluar dan menyambut Anda. Saya harap Anda memaafkan kesalahan tetua klan saya yang baru saja mencoba menyerang Anda.
Hahaha. Ryan hanya tertawa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Akulah yang harus disalahkan di sini. Hanya saja aku sedang terburu-buru, jadi aku mencari kultivator terkuat di sekitar sini dan menemukanmu di sini, jadi, disinilah aku. Lagi pula, aku mungkin beberapa ribu tahun lebih muda darimu, jadi kau tidak perlu memanggilku Tuan. Panggil saja aku dengan namaku, Ryan. Samuel mengangguk, lega. Ryan tampaknya tidak punya niat buruk. Kalau boleh jujur, dia mungkin akan mendapatkan sesuatu dari interaksi ini. Mengenai Ryan yang jauh lebih muda darinya, dia tidak ragu. Sebagai pemimpin klan Blanvi, dia tahu betul bahwa orang-orang dari pusat alam dewa jauh lebih kuat. Terima kasih, Ryan. Jadi, apa yang bisa klan Blanvi ku bantu? Ryan tersenyum dan bertanya, begini, aku sedang mencari informasi mengenai benua ini. Secara khusus, informasi mengenai area mana saja yang mengalami fenomena aneh. Apapun itu valid karena menurutku itu bukan sesuatu yang besar. Fenomena aneh. Samuel dan para tetua lainnya menyipitkan mata. Alam dewa penuh dengan tempat-tempat seperti itu, dan benua mereka pasti punya beberapa di antaranya. Yah, kalau dipikir-pikir, ada 3 tempat. Oh, Ryan mulai tertarik. Silakan bicara. Yang pertama adalah alam petir, Samuel memulai. Yang aneh tentang alam ini adalah tidak ada kondisi apapun agar tempat seperti itu terbentuk. Namun, alam itu ada di sana. Hingga hari ini, kami masih belum menemukan alasannya. Dugaan terbaik kami adalah alam ini memiliki semacam harta karun alam yang menarik awan petir di sekitarnya sejauh puluhan ribu kilometer. Samuel berbicara tentang alam petir, memaparkan semua detail yang dapat dipikirkannya selama puluhan menit berikutnya. Ryan dengan cepat mengingat informasi itu. Meskipun itu tampak seperti hal yang besar, dalam skala alam dewa, beberapa puluh ribu kilometer bahkan tidak dapat dianggap sebagai setitik debu. Itu juga bukan sesuatu yang mengesankan untuk satu benua. Kau bisa menemukan alam petir di sisi timur laut benua, dekat kota Spark. Namun, itu adalah wilayah Sekte Rolumon. Kami tidak bisa banyak membantumu, jadi teman Ryan harus pergi sendiri, jelas Samuel. Baiklah, Ryan mengerti sebelum menyebarkan Divine Sense-nya. Itu hanya berlangsung sesaat sebelum dia melanjutkan. Baiklah, selanjutnya. Samuel kemudian menatap salah satu tetuanya, yang mengerti tatapan itu. Tetua itu telah pergi ke tempat kedua sementara Samuel belum, jadi lebih baik baginya untuk menjelaskan. Maaf mengganggu, teman. Aku akan berbicara tentang yang berikutnya. Itu disebut Gurun Eversun. Cahayanya tidak pernah hilang, membuat seluruh gurun tetap terang sepanjang tahun. Itu adalah tempat yang cukup berbahaya dengan banyak alam transisi dan bahkan beberapa binatang iblis alam Void Tempering. Ia melanjutkan, dulu aku pernah ke sana untuk mengumpulkan sejumlah sumber daya dan hampir kehilangan nyawaku. Binatang iblis di sana sangat teritorial, dan jika kau menimbulkan terlalu banyak masalah, bahkan para ahli alam Tempering Void mereka akan keluar untuk menghadapimu. Tentu saja, aku tidak berharap binatang iblis itu menjadi masalah bagi seseorang sekuat dirimu, kawan. Ryan tersenyum menanggapi. Bahkan gurun pun harus melewati malam, jadi bagian yang aneh adalah hal itu tidak pernah terjadi. Baiklah, yang itu juga layak untuk diperiksa. Di mana itu? Anda dapat menemukan gurun ini di sisi utara barat laut benua, dekat suku Tranfin yang menguasai bagian benua tersebut. Mereka menggunakan gurun sebagai tempat pelatihan mereka, jadi mereka paling mengenal tempat itu, sang tetua menjelaskan. Tentu saja, sama seperti Samuel, sang tetua juga menghabiskan puluhan menit terakhir untuk membicarakan semua yang ia ingat dari Gurun Eversun. Baru setelah itu ia selesai dan menatap Ryan. Bagus, Ryan kembali memperhatikan Samuel. Lalu yang terakhir. Samuel kembali mengambil alih pembicaraan. Yang terakhir adalah yang paling aman, sejujurnya. Tempat itu disebut Laut Cermin. Itu karena tidak hanya ada satu, tetapi 2 laut pada saat yang sama. Satu laut berada di darat sementara yang lain mengapung hanya beberapa meter di atasnya. Meskipun keduanya berdekatan, laut di udara tidak bersentuhan dengan laut di bawahnya, jadi tampak seperti pantulan cermin satu sama lain, itulah sebabnya dinamakan demikian. Itu pasti berbeda, Ryan mengangguk. Mengapa itu yang paling aman? Samuel menjelaskan. Karena tidak ada binatang laut tingkat tinggi yang hidup di kedua lautan itu. Kau akan menemukan binatang iblis tingkat 7, yang tidak layak disebut oleh para ahli di level kami, apalagi seseorang sepertimu, kawan Ryan.
Selain itu, tidak ada hal lain yang benar-benar terjadi di sana, lanjut Samuel. Siapapun yang cukup kuat dapat melewati kedua lautan ini atau melakukan perjalanan di antara keduanya, tanpa masalah sama sekali. Mereka akan dengan mudah mencapai sisi lainnya. Jika bukan karena fenomena aneh yang membuat kedua lautan ini terpisah, tempat ini benar-benar tidak layak disebut sama sekali. Dan saya rasa kamu juga tidak tahu mengapa hal itu terjadi, kan? Tanya Ryan. Samuel langsung mengonfirmasi. Ya, seperti yang kukatakan, itu tidak terlalu berbahaya, jadi klan kami, serta keempat kekuatan lainnya, telah mencarinya dari atas ke bawah, mencoba menemukan alasannya. Pada akhirnya, kami semua keluar dengan tangan hampa. Kami tidak dapat benar-benar mengetahui mengapa itu terjadi. Mungkin itu adalah harta alam lainnya. Mungkin itu adalah formasi alam. Segalanya tampak mungkin. Ryan merasa puas dengan jawaban-jawabannya. Itu sudah cukup baik. Asteris mengerikan. Asteris bus, retak, bus. Tiba-tiba, Kentucky muncul di tengah ruangan, keluar dari gerbang spasial. Di paruhnya, ia memegang kristal hitam yang memancarkan cahaya ungu. Ryan, mereka benar. Alam petir benar-benar diciptakan oleh harta karun alam. Itulah benda ini. Oh, dan alam petir sudah tidak ada lagi. Alam itu mulai menghilang begitu aku mengambilnya. Samuel dan para tetua terkejut oleh penglihatan itu. Kekuatan petir yang berasal dari kristal hitam itu membuat para tetua alam transisi ketakutan. Hanya mereka yang berada di Void Tempering dan Samuel, yang berada di tahap awal pengendalian ruang, yang dapat menahan tekanan itu tanpa banyak kesulitan. Tentu saja, mereka masih dapat mengetahui seberapa kuat kristal itu. Ryan meraih kristal hitam itu seolah-olah itu bukan apa-apa, sama sekali mengabaikan petir yang mengalir melalui tubuhnya. Tidak terlalu buruk. Tepat setelah itu, dia menaruhnya di tengah meja di aula pertemuan. Baiklah, ini pembayaranmu untuk informasinya. Dan seperti biasa, tiket emas dan batu apapun diterima. Bab 2725 garis keturunan yang menarik. Samuel menganga lebar. Alam petir, yang dulunya merupakan makam banyak tetua dan bahkan patriark klan Blanvi, hilang begitu saja. Ryan mendengarnya, merasa tidak enak. Aku tidak menyangka ini sepenting itu untuk kalian semua. Kentucky, kembalikan saja. TIDAAAAAKKKKKK. Semua tua-tua berseru serentak, begitu pula Samuel. Ahem. Samuel segera pulih. Kami mengucapkan terima kasih dari lubuk hati kami yang terdalam atas kristal ini. Klan kami akan memperoleh banyak hal, dan kami akan menyimpannya untuk banyak generasi mendatang. Begitukah? Ryan tersenyum menanggapi. Baiklah, kalau begitu itu milikmu. Itu memang material yang cukup bagus, tetapi Ryan memiliki material yang lebih bagus di alam dimensi permata jiwa. Kentucky menemukannya dengan sangat cepat karena kemampuan Minokawannya untuk merasakan material langka, biasanya logam, yang dapat membantu meningkatkan garis keturunannya. Namun, kemampuan ini tidak terbatas pada logam saja. Kristal ini baru saja memasuki persepsi Kentucky, jadi dia menemukannya dengan cukup mudah. Tapi rasanya sangat lezat. Ryan menepuk bahunya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku akan membiarkanmu memakan beberapa milikku nanti, oke. Mata Kentucky langsung berbinar. Kau sudah mengatakannya. Jangan menarik kembali kata-katamu. Ryan mengangguk dan memikirkan semua informasi yang ia peroleh dari para tetua klan Blanchi. Kita harus memeriksa Gurun Eversun dan Laut Cermin. Mana yang terbaik terlebih dahulu? Aku penasaran. Mana yang lebih dekat? Tanya Kentucky, penasaran. Ryan menatap Samuel, yang sedang memegang kristal hitam seolah-olah itu adalah putranya sendiri. Tentu saja, dia tidak lupa bahwa Ryan dan Kentucky ada di sana. Oh, kau sudah tahu di mana Gurun Eversun berada, jadi hanya tersisa Laut Cermin. Laut Cermin jelas jauh lebih dekat daripada Gurun Eversun. Gurun itu terletak di dalam wilayah klan Blanvi kita. Jika kau mau, aku bisa menyiapkan pemandu untukmu. Meskipun tidak ada bahaya, ada banyak tempat yang mungkin menarik bagi kalian berdua. Samuel melanjutkan, mungkin saja kami tidak mampu memahami apa yang kami lihat, atau mungkin kami tidak cukup kuat untuk melihatnya. Bagaimanapun juga, kristal hitam dari alam petir adalah hal yang sama dengan teman burung iblismu. Ryan berpikir sejenak dan menyetujui ide itu. Kedengarannya seperti rencana. Panduan itu akan mempermudah segalanya.
Bahkan jika terjadi sesuatu, Ryan bisa saja melempar orang itu ke alam dimensi permata jiwa dan membawanya keluar begitu mereka kembali. Tidak ada kekurangan apapun. Samuel senang dengan Ryan, dan Kentucky menerimanya. Seketika, ia menyebarkan indera surgawinya, melewati semua formasi yang menghalanginya di sekitar klan. Sebagai patriark, semua batasan jelas menerima indera surgawinya. Tak lama kemudian, ia menemukan orang yang dicarinya. Semenit kemudian, seorang wanita memasuki ruangan, diikuti oleh seorang pria muda dengan ciri-ciri khas di wajahnya. Wanita itu adalah binatang iblis, sedangkan pria itu, ras humanoid. Ya, ras humanoid. Aku belum pernah melihat garis keturunannya sebelumnya, pikir Ryan dalam hati. Wanita dan pria muda itu segera berlutut. Patriark, kami di sini. Samuel mengangguk sambil tersenyum. Sonzei, sukumu tinggal di dekat Laut Cermin hampir sepanjang sejarah mereka, kan? Sonzei jelas adalah pemuda itu. Ya, Patriark, aku cukup beruntung dilahirkan dengan garis keturunan yang lebih tebal dan menarik perhatian salah satu tetua klan Blanfi. Aku telah berlatih di klan sejak saat itu. Namun, sebelum itu, aku menghabiskan waktu bertahun-tahun di Laut Cermin. Aku tahu tempat itu seperti punggung tanganku. Samuel merasa puas. Salah satu tetuanya baru saja membawa Sonzei kembali karena keinginannya sendiri, dan dia cukup tekun, jadi dia tidak seburuk itu. Klannya sering merekrut orang luar asalkan mereka menunjukkan bakat yang cukup dan bahkan menikahkan beberapa dari mereka ke dalam keluarga. Namun, Samuel tidak menyangka Sonzei akan menjadi berguna pada akhirnya. Dia sangat cocok untuk menyenangkan kedua ahli luar biasa dari pusat alam dewa ini. Itulah yang aku butuhkan, Samuel kemudian memperkenalkan Ryan. Ini teman kita, Ryan. Dia adalah seorang ahli dari pusat alam dewa, seseorang yang jauh lebih kuat dariku. Tugasmu kali ini adalah menunjukkan Laut Cermin kepadanya dan teman binatang iblisnya. Sonzi terkejut. Sang patriark dikenal sebagai salah satu dari 5 ahli teratas di benua itu. Namun, pemuda berambut putih ini jauh lebih kuat. Betapa konyolnya itu. Ya, Patriark, aku akan melakukan yang terbaik. Ini adalah kesempatan, jadi Sonzei tidak akan menyia-nyiakannya. Ryan tiba-tiba muncul di samping pemuda itu dan menepuk kepalanya sebelum menariknya berdiri. Hahaha, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak perlu semua formalitas ini. Ia kemudian berbisik di telinganya. Garis keturunan yang cukup menarik di sana. Sonzei menatap Ryan dengan heran. Namun, Ryan sudah kembali untuk berbicara dengan Samuel. Patriark, terima kasih atas bantuannya. Kami akan pergi sekarang. Oh, benar. Sudah kubilang aku akan berbicara tentang Continental Barrier. Ryan menganggap situasi itu lucu, jadi dia memutuskan untuk menceritakan semuanya, termasuk fakta bahwa alam dewa adalah satu makhluk raksasa, dan mereka semua hidup di punggungnya. Ekspresi di mata semua orang sungguh tak ternilai harganya. Monster macam apa, yang bisa sebesar ini? Samuel dan para tetua lainnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya. Mereka bahkan berpikir mungkin dia sedang mempermainkan mereka. Baiklah, terserah kalian untuk percaya atau tidak. Jika suatu hari salah satu dari kalian berhasil mencapai pusat alam dewa dan tumbuh cukup kuat, kalian tentu akan mengetahuinya, kata Ryan. Ngomong-ngomong, Ryan menatap wanita di samping Sonzei. Benarkah? Binatang iblis betina itu akhirnya memperkenalkan dirinya. Namaku Flesku Fei, Tuan. Aku binatang iblis udara milik Sonzei. Baru pada saat itulah Ryan dan Kentucky ingat bahwa orang-orang di sini tidak dapat membuka gerbang spasial seperti mereka, jadi penggunaan binatang iblis terbang cukup umum. Mereka benar-benar terbiasa dengan gerbang spasial setelah bertahun-tahun. Flesku Fei berada di alam transisi, 2 alam di atas Sonzei sendiri. Dia jelas memiliki kesadaran karena alamnya juga. Agak aneh bahwa dia menganggap dirinya sebagai binatang iblis Sonzei meskipun jauh lebih kuat. Bukannya itu masalah Ryan atau Kentucky. Flesku Fei, terlalu rumit. Aku akan memanggilmu Fafa saja, Kentucky berbicara tanpa terlalu peduli. Flesku Fei terkejut. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Ryan membuka gerbang spasial dan menarik semua orang ke dalam. Begitu saja, mereka menghilang dari klan Blanfi. Dan seperti biasa, tiket emas dan batu apapun diterima. Bab 2726 ke Laut Cermin. Ratusan ribu kilometer jauhnya, gerbang spasial lain muncul. Dari dalam, Ryan dan Kentucky melangkah keluar,
diikuti oleh Son Zei dan Flash Kufei. Hanya saja keduanya tidak terbiasa dengan perjalanan gerbang spasial, jadi mereka merasa sedikit pusing. Son Zei khususnya, Ryan menutupinya dengan energi surgawinya, tetapi efeknya masih cukup keras. Nah, Ryan hanya menggunakan skill pemulihan instannya, dan Flash dan Son Zei dengan cepat kembali normal. Son Zei bangkit dan melihat ke kejauhan. Benar saja, mereka sudah berada tepat di depan Laut Cermin. Cepat sekali, tidak perlu batu surgawi atau formasi. Tuan hanya melambaikan tangan, dan portal terhubung ke tempat ini dalam sekejap. Ryan menepuk bahunya. Seperti yang kukatakan, tidak perlu formalitas. Panggil saja aku Ryan. Panggilan, Tuan, ini membuatku merasa tua. Kentucky menatap Laut Cermin, mengabaikan percakapan mereka. Sungguh tempat yang aneh. Benar-benar ada laut yang mengambang beberapa meter di atas yang lain. Ia kemudian mendongak, dan ia tidak dapat melihat ujung laut di udara. Dan itu cukup besar. Bahkan indera surgawiku tidak dapat melihat ujungnya. Ryan setuju dengan Kentucky. Benar. Hei, Son Zei, seberapa besar sebenarnya Laut Cermin itu? Itu tergantung di mana Anda masuk dan di mana Anda meninggalkannya, jawab Son Zei. Jika Anda mencoba menyeberanginya dengan berpisah dan tiba di dua titik paling ekstrim, laut ini memiliki total jarak 4.550.000 km di antara keduanya. Menyeberang dari tempat lain memiliki jarak yang lebih pendek. Setidaknya ukurannya tidak jauh berbeda dari lautan rata-rata di alam dewa, sedikit lebih kecil sebenarnya. Ryan mengangguk. Meskipun begitu, itu jauh dari yang terbesar. Lebih kecil dari rata-rata. Son Zei dan Flash menarik napas dalam-dalam. Seberapa besarkah yang asli? Yah, ini pertama kalinya aku melihat orang seperti ini, Ryan menambahkan. Jadi, kau tidak tahu kenapa jadi seperti ini, kan? Son Zei mengangguk cepat. Ya, suku saya tinggal di laut ini, jadi kami lebih mengenalnya daripada orang lain. Namun, kami benar-benar tidak tahu mengapa seperti ini. Rasanya seperti air dan api, seolah-olah kedua sisi tidak dapat bercampur. Flash segera berbicara. Faktanya, mereka memang seperti air dan api. Kamu dapat mencoba mengambil air dari satu dan menuangkannya ke laut lainnya. Air itu akan segera kembali ke laut asal seolah-olah ditarik oleh gravitasi aneh. Kentucky segera melesat ke tengah kedua lautan dan menggunakan energi surgawinya untuk mengambil beberapa ribu liter air laut yang mengapung. Ia menuangkan semuanya ke laut di tanah dan melepaskannya. Di depan mata mereka, semua air itu tidak bercampur dengan laut di bawahnya. Sebaliknya, air itu langsung melesat naik seolah-olah jatuh bebas terbalik sebelum kembali terciprat ke laut yang mengapung. Lucu sekali. Ada cara untuk mencampurnya, jelas Son Zei. Anda hanya perlu mengeluarkan kedua air dari perairan laut. Pada saat itu, keduanya akan bereaksi seperti air biasa dan bercampur. Anda tidak akan merasakan perbedaan apapun di antara keduanya pada saat itu. Ryan mengangguk. Itu berarti bahwa efek yang menciptakan Laut Cermin ini tidak berhubungan dengan air itu sendiri, mungkin. Kentucky tidak dapat menahan diri untuk berkomentar. Rasanya seperti yin dan yang, bukan? Atau cahaya dan kegelapan. Ryan punya ide yang sama. Benar, itulah hal pertama yang terpikir olehku saat melihatmu mencoba mencampur air. Yin dan yang, cahaya dan kegelapan, hal-hal ini biasanya tidak bercampur. Kasus seperti kamu, aku, dan Rowan adalah pengecualian. Ini lebih sesuai dengan kenyataan. Ada kemungkinan besar fragmen itu benar-benar ada di sini. Ryan mencoba merasakan aliran yin dan yang serta elemen cahaya dan kegelapan di laut. Namun, ia tidak dapat melihat sesuatu yang berbeda. Hanya ketika fokusnya beralih ke hukum, ia akhirnya melihat perbedaan. Hukum cahaya beberapa kali lebih terkonsentrasi di laut yang mengapung. Dan hukum kegelapan jauh lebih terkonsentrasi di laut di bawah, Kentucky melengkapi. Ia juga punya ide yang sama. Mungkin ada hukum lain yang berlaku, tetapi karena kita hanya menguasai dua hukum ini, kita tidak bisa banyak bicara tentang yang lain, Ryan berbicara sambil memikirkannya. Masalahnya adalah semuanya terdistribusi dengan cukup baik. Aku tidak bisa benar-benar menentukan arah mana yang harus dituju untuk mencari fragmen itu, jika memang ada di sini. Sistem tidak mengatakan apapun. Tanya Kentucky. Biasanya sistem merasakan kehadiran fragmen di dekatnya, bukan? Memang, Ryan membenarkan. Tapi sejauh ini, dia belum mengatakan sepatah kata pun. Ryan kemudian menoleh ke Son Zei dan Flash.
Sonzei, Fafa, ayo pergi. Tunjukkan padaku laut ini. Mulut Fafa sedikit berkedut, mendengar nama aneh itu lagi. Namun, dia tidak bisa menentang kata-kata ahli yang begitu kuat. Ya, dia dengan cepat berubah wujud, menjadi seekor bangau besar dengan bulu berwarna biru muda. Sonzei tidak membuang waktu dan melompat ke punggungnya. Tuan, maksudku, Ryan, apakah benar-benar tidak apa-apa untuk naik ke punggungnya? Kalian berdua tampaknya jauh lebih cepat dari kami. Ryan mengangguk. Ya, lebih baik kami mengikutimu saja. Jika kami benar-benar terbang dengan kecepatanku, kau bahkan tidak akan bisa membedakan kanan dan kiri dengan kultivasimu. Selain itu, jika ada yang berubah sejak terakhir kali kau datang ke sini, akan lebih baik jika kau bisa menemukannya. Kentucky, kau tidak perlu kembali ke wujud aslimu, kan? Kita bisa mengikuti mereka sendiri, Ryan juga berkomentar. Namun, Kentucky tidak mau. Aku masih akan terus seperti wujud asliku. Aku hanya terlalu kaku setelah terobosan itu. Biarkan aku melebarkan sayapku sedikit. Kentucky kemudian berubah, kembali ke wujud Minokawa. Dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan garis keturunannya. Tidak mungkin seseorang akan mengenali garis keturunan kerajaannya di tempat seperti ini. Sayang sekali bagi Fafa. Dengan garis keturunan yang jauh lebih unggul dari burung iblis lain yang begitu dekat, dia merasa seperti ada gunung yang membebani seluruh tubuhnya. Sungguh garis keturunan yang kuat. Dan seperti biasa, tiket emas dan batu apapun diterima. Bab 2724. Ryan melihat itu dan hanya tersenyum, menggunakan energi surgawinya untuk melindungi Fafa dan mengurangi tekanan yang dirasakannya dari garis keturunan Kentucky. Baiklah, Sonzei, aku akan meninggalkanmu untuk menjadi pemandu kami. Kami mencari tempat-tempat yang mungkin memiliki hubungan dengan keadaan Laut Cermin. Sonzei mengangguk dan mengingat-ingat kembali ingatannya, dengan cepat mengingat titik terdekat. Silakan ikuti aku. Ia menepuk punggung Fafa sambil menggunakan indera surgawinya untuk memberitahu arah mana yang harus dituju. Fafa menghela napas lega dan segera melebarkan sayapnya, terbang dan membawa Sonzei. Kentucky melakukan hal yang sama saat Ryan melompat ke punggungnya. Kelompok itu kemudian terbang ke celah antara dua lautan. Tempat pertama yang akan kita tuju adalah tempat pertukaran cincin, Sonzei menjelaskan. Tukar cincin. Sonzei melanjutkan sambil menganggukkan kepalanya. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Sang Patriark kepadamu, Laut Cermin tidak terlalu berbahaya, jadi beberapa suku lain tinggal di dalamnya. Laut ini memiliki pulau-pulaunya sendiri, dan salah satunya adalah cincin pertukaran. Keanehan tentang pulau ini adalah bahwa perairan kedua laut membentuk cincin di atas pulau itu sendiri. Fafa terbang dengan kecepatan yang memungkinkannya menyimpan cadangan energi surgawinya sambil tetap cepat. Kentucky, tentu saja, bahkan tidak perlu menggunakan energi surgawinya. Dengan kekuatannya sendiri, ia dapat dengan mudah mengikutinya, menciptakan hembusan angin yang kuat setiap kali ia mengepakkan sayapnya. Mereka butuh waktu 2 jam untuk terbang ke cincin pertukaran. Saat mereka semakin dekat, mereka mulai melihat lebih banyak pembudidaya terbang ke arah yang sama, tampaknya datang dari beberapa sisi yang berbeda. Akhirnya, pemandangan pulau di kejauhan muncul di depan mata mereka. Oh, itu mengingatkanku pada pulau terapung waktu milikmu, Kentucky, komentar Ryan sambil melihat pulau itu. Itu tampaknya mirip sekali, Kentucky setuju, meskipun kepulauan waktu seharusnya sudah kehilangan sebagian besar kekuatannya sekarang. Pulau di kejauhan itu mengapung di antara dua lautan. Laut Cermin seharusnya hanya berjarak beberapa meter saja. Namun, kedua lautan itu terbuka saat mendekati pulau, menciptakan celah besar di antaranya. Adapun cincin air, pulau itu memang memilikinya. Perairan kedua lautan itu menyatu menjadi sebuah cincin dan berputar di antara kedua sisi. Cincin itu terus berputar mengelilingi pulau itu sendiri tetapi tidak menyentuhnya. Melihat mereka semakin dekat, Kentucky menekan garis keturunannya agar tidak melukai binatang iblis lainnya. Kelompok mereka kemudian turun, mendarat di depan apa yang tampak seperti kota besar yang dihuni para pembudidaya dan binatang iblis. Kelompok Ryan kemudian berjalan melalui kota sementara para ahli dari mana-mana tampak melakukan perdagangan di kanan dan kiri. Tidak ada yang benar-benar menarik perhatian Ryan, tetapi ia menyukai tempat terpencil seperti ini di tengah antah berantah. Sonzei. Saat itulah seseorang mendekat. Seorang wanita tua, diikuti oleh beberapa orang lainnya datang ke Sonzei,
semuanya menunjukkan ekspresi bahagia. Sonzei, kapan kamu kembali? Sonzei menggaruk bagian belakang kepalanya sambil menunjukkan ekspresi minta maaf kepada Ryan. Tentu saja, Ryan sama sekali tidak mempermasalahkan hal-hal seperti itu. Apakah mereka kenalanmu? Aku merasakan garis keturunan yang sama pada mereka, meskipun mereka jauh lebih kurus. Sonzei mengangguk saat memperkenalkan orang-orang ini. Ya, Ryan, ini Lady Daboanta. Dia adalah tetua sukuku. Yang lainnya juga anggota sukuku yang mungkin ikut bersamanya untuk merasakan kehidupan di luar. Melihat rasa hormat yang diberikan Sonzei kepada Ryan, Daboanta langsung berpikir bahwa Sonzei ada hubungannya dengan klan Blanfi. Hanya saja, dia sama sekali tidak bisa melihat kultivasi Ryan. Halo, Tuan. Saya harap Sonzei tidak membuat Anda kesulitan. Ryan menggelengkan kepalanya. Dia sangat membantu. Tidak heran jika Patriark klan Blanfi menunjuknya untuk menjadi pemanduku di Laut Cermin ini. Senyum Daboanta mengembang setelah menerima konfirmasi atas kecurigaannya. Kalau begitu, kau memang tidak bisa lebih buruk lagi. Sonzei hanyalah bocah nakal yang hampir tidak pernah berhenti kencing di tempat tidurnya, tetapi dia tumbuh di Laut Cermin ini. Dia mengetahuinya sebaik anggota suku kita yang lebih tua. Penatua, Sonzei menjadi sedikit merah. Tidak ada pria dewasa yang ingin diperlakukan seperti itu di depan orang lain, terutama seseorang seperti Ryan dan Kentaki. Daboanta mengangkat bahunya, sama sekali mengabaikan teriakan Sonzei. Ada yang bisa saya bantu. Sejak klan Blanfi mengambil Sonzei, kehidupan kami menjadi jauh lebih baik, jadi kami juga berutang banyak pada mereka. Suku mereka tinggal di Laut Cermin, tetapi mereka tidak dianggap besar atau semacamnya. Memasukkan Sonzei ke dalam klan Blanfi sama saja dengan mendapatkan perlindungan mereka. Tentu saja, itu tidak berarti mereka bisa seenaknya bertindak sesuka hati, tetapi tidak seorang pun akan menyentuh mereka dengan mudah. Ryan merenung sejenak dan menunjuk ke Laut Cermin. Tahukah kau mengapa dua lautan terbuka di sekitar pulau ini atau mengapa cincin air terbentuk? Ini, Daboanta menunjukkan ekspresi menyesal. Sayangnya, tidak ada yang benar-benar tahu mengapa ini terjadi. Ada banyak pulau lain seperti ini, tetapi ini adalah misteri bagi kita semua. Ryan terus tersenyum. Tidak apa-apa, ini hanya rasa ingin tahuku. Lagi pula, aku bukan dari benua ini. Ryan kemudian menatap Kentaki. Bagaimana denganmu? Apakah kamu merasakan adanya material langka di pulau ini? Kentaki menggelengkan kepalanya dalam wujud humanoidnya. Kau tahu bahwa garis keturunanku hanya bereaksi terhadap bahan-bahan yang dapat meningkatkan garis keturunanku. Jadi aku tidak bisa yakin. Namun, setidaknya aku tidak bisa merasakan apapun yang sesuai dengan garis keturunan Minokawaku. Kurasa tidak semudah itu, Ryan mendesah. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan menatap Sonzei dan Daboanta. Ngomong-ngomong, jelas sekali bahwa pulau ini punya pengaruh di Laut Cermin. Mungkinkah tidak ada yang pernah mencoba menggalinya, mencoba mengambilnya, atau semacamnya? Daboanta memikirkannya dan mendapat ide. Aku tidak yakin, tetapi kamu mungkin bisa menemukan informasi lebih lanjut tentang hal itu di pusat informasi perdagangan di pulau ini. Asalkan kamu bisa membayar harganya. Bab 2728. Kelompok mereka berjalan melalui jalan-jalan dan segera tiba di sebuah gedung yang relatif besar. Semuanya gelap di dalam, sehingga sulit untuk melihat sekelilingnya. Ryan dan Kentaki masuk tanpa mempedulikannya. Mereka bisa merasakan ada formasi spasial di sana, dan setiap pelanggan akan dikirim ke ruangan yang berbeda di mana mereka akan berada. Kentaki hanya menggunakan keterampilan spasialnya untuk mengabaikan proses pemisahan, yang memungkinkan Ryan, Sonzei, dan Fafa diteleportasi ke tempat yang sama di dalam pusat perdagangan informasi. Para kultivator di dalam segera menyadari bagaimana formasi itu gagal diaktifkan, dan segera memperingatkan ahli yang melindungi gedung itu. Tidak lama kemudian, seorang ahli alam void tempering tahap awal muncul di ruangan yang sama dengan Ryan dan yang lainnya, siap untuk mengusir para pembuat onar itu. Namun, saat dia muncul, indera ketuhanannya mampu melihat kultivasi Ryan dan Kentaki. Kentaki dan Ryan sengaja membiarkannya terbuka sehingga pihak lain bukanlah ahli yang mampu mereka singgung. Ekspresi pria itu membeku sesaat. Namun, dia sudah berpengalaman, meskipun baru pertama kali melihat kultivasi setinggi itu dalam hidupnya. Bibirnya melengkung membentuk senyum dan dia menyatukan kedua tangannya sambil menggosoknya. Sekarang.
Itu bukan sesuatu yang saya lihat setiap hari, tentu saja. Selamat datang di pusat perdagangan informasi kami yang sederhana. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi semua permintaan Anda tanpa menyembunyikan apapun. Ryan berhenti menunjukkan kultivasinya dan mengangguk dengan senyum yang lebih cerah. Hahaha, itu sangat baik darimu, Tuan yang baik. Maaf telah mengacaukan formasi spasialmu. Namun, jangan khawatir, kami tidak merusaknya. Jangan pedulikan masalah sepele seperti itu, pria itu menggelengkan kepalanya. Bahkan jika itu rusak, itu tidak akan sepadan dengan perhatian tamu-tamu terhormat seperti itu. Tuan-tuan juga tidak perlu khawatir tentang harga. Kesempatan untuk menerima para ahli hebat seperti itu di pusat perdagangan informasi kami lebih berharga daripada berapapun jumlah batu surgawi yang dapat kami minta. Baiklah, kalau begitu saya akan menerima keramah tamahan Anda, kata Ryan. Kami sedang mencari informasi mengenai pulau ini. Laut Cermin tampaknya menghindari dan berinteraksi dengannya. Namun, tampaknya tidak ada yang tahu mengapa Laut Cermin seperti sekarang. Mungkinkah tidak ada yang mencoba memeriksa pulau ini atau memindahkannya ke tempat lain sebagai semacam eksperimen? Pria itu mengerti maksud Ryan. Laut Cermin memang aneh, jadi dia mengira Ryan datang ke sini untuk mencari harta karun yang belum ditemukan orang lain. Itu mudah dijawab, Tuan. Ya, ada orang-orang yang mencoba memindahkan pulau ini. Sebenarnya, ini bukan satu-satunya. Ada 8 pulau lain, seperti yang ini. Namun, lanjutnya, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Ryan dan Kentucky bertanya bersamaan. Pria itu mengangguk. Banyak hal telah dicoba untuk memindahkan pulau ini dari tempatnya. Formasi, kekuatan kasar, teleportasi, sebut saja. Namun, pulau itu tidak bergerak sama sekali. Tentu saja, saya ragu kita pernah kedatangan ahli dengan kekuatan seperti Tuan sebelumnya, jadi saya tidak dapat mengatakan dengan pasti bahwa Anda juga tidak bisa. Meskipun demikian, itu jelas mustahil bagi para ahli di benua Hustis kita. Ryan bertanya hal lain. Begitu ya, bagaimana dengan penggaliannya atau semacamnya? Tentu saja pasti ada sesuatu di pulau ini yang menyebabkan fenomena ini, kan? Mungkin rahasia keadaan Laut Cermin yang sebenarnya juga terkait dengan hal itu. Untuk itu, Tuan bisa naik ke pulau dan melihat sendiri pemandangan penggalian lama, pria itu menjelaskan. Pada awalnya, Anda bisa masuk ke tengah pulau seperti penggalian lainnya. Namun, jalannya semakin lama semakin sulit. Akhirnya, pada jarak sekitar 100 meter, tidak mungkin untuk maju. Harta karun apapun yang ada di sana, tidak ada seorang pun dari benua ini yang bisa mendapatkannya sampai sekarang. Pada akhirnya, semua orang menyerah begitu saja. Ia juga menambahkan, sekadar agar Anda bisa mendapatkan gambaran. Pulau ini sebelumnya tidak seindah ini. Para ahli yang awalnya mencoba mencari tahu apa yang terjadi di sini benar-benar menghilangkan cangkang pulau di sekitar bagian tengahnya. Pada akhirnya, mereka hanya mendapatkan pulau yang lebih kecil yang tidak dapat digali lebih jauh. Tidak ada pintu masuk atau semacamnya. Hanya semacam kekuatan yang mencegah siapapun mengintip ke dalam. Seperti yang saya sebutkan, semua orang akhirnya menyerah. Seiring berjalannya waktu, pulau ini perlahan berubah menjadi pemukiman bagi mereka yang menyeberangi Laut Cermin. Inti pulau itu tidak terlihat lagi. Bahkan jikapun terlihat, tidak ada apapun di sana untuk Anda kecuali Anda dapat menemukan cara untuk menggali lebih jauh. Ryan merenung sejenak. 9 pulau, semuanya memiliki ciri yang sama. Mustahil untuk dipindahkan, mustahil untuk menggali inti pulau-pulau itu. Ia kemudian terhubung dengan Sister Orb. Apakah kau memikirkan hal yang sama denganku, Sister Orb? Ya, jawab Sister Orb cepat. Aku cukup yakin benda ini adalah formasi alami, dan 9 pulau berfungsi sebagai rune penstabil. Ryan setuju dengannya. Aku heran mengapa jadi begini. Itulah masalahnya dengan formasi alami. Suster Orb mendesah menanggapi. Mereka muncul secara alami dan tidak benar-benar membutuhkan alasan untuk ada. Kondisinya kebetulan tepat, jadi itu terjadi. Memikirkan mengapa formasi alami ini terjadi adalah tugas yang tidak berarti. Ryan harus mengakui bahwa dia benar. Baiklah, biarlah. Setidaknya, ini adalah jenis fenomena yang Anda harapkan dari fragmen yayasan semesta. Skalanya cukup besar, tetapi hasilnya terlalu hambar bagi siapapun untuk peduli. Tidak heran Hyeomu mengatakan itu adalah fragmen terkecil dari semuanya. Akhirnya, Ryan mengalihkan perhatiannya kepada lelaki itu,
yang masih tersenyum kepadanya sambil menunggu pertanyaan berikutnya. Tepat setelah itu, ia menarik Sonzei ke sampingnya dan menunjuk wajahnya. Apa yang bisa kau ceritakan tentang suku Sonzei? Terutama garis keturunan mereka.